saya Ibu Sri Murni, guru matematika SMP Negeri 15 Bandar Lampung. Alhamdulillah, apa kabar anak-anak? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dalam keadaan pandemi Covid ini, diharapkan anak-anak selalu menerapkan protokol kesehatan dengan tetap berada di rumah, mencuci tangan di air yang mengalir dengan menggunakan sabun, dan jika bepergian keluar rumah menggunakan masker dan menjaga jarak. Walaupun dalam keadaan Covid, kita harus dalam pembelajaran daring ini kita harus tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, pada video ini Ibu akan menjelaskan tentang relasi dan fungsi. Apa itu relasi? Relasi dalam bahasa Indonesia artinya hubungan. Sedangkan kalau di dalam matematika itu relasi artinya suatu aturan yang menghubungkan himpunan A ke himpunan B. Relasi adalah menyatakan hubungan antara suatu anggota himpunan dengan anggota himpunan lainnya. Himpunan A dan himpunan B dikatakan memiliki relasi jika ada anggota himpunan yang saling berpasangan. Relasi antara dua himpunan dapat dinyatakan dengan 3 cara, yaitu dengan diagram panah, dengan himpunan pasangan berurutan, dan dengan diagram kartesius. Misal 3 faktor dari 12, 7 lebih dari 3. Hubungan faktor dari dan lebih dari disebut relasi yang dilambangkan dengan huruf R besar. Relasi dapat direpresentasikan dengan 3 cara, yaitu pertama dengan diagram panah, kedua dengan grafik kartesius, ketiga dengan himpunan pasangan berurutan. Yang pertama yaitu dengan diagram panah. Contoh yang tadi akan kita nyatakan dalam diagram panah. Contohnya himpunan A, himpunan nama orang, misalnya Tukimin, Painem, Sutarjo. Himpunan B, himpunan nama makanan, misalnya Pindang, Tongseng, Rawon. Relasi yang menghubungkan himpunan A dan himpunan B, karena ini makanan, relasinya menyukai. Relasi menyukai. Kalau menyukai itu bisa lebih dari 1. Misal, Tukimin menyukai Pindang, Tukimin menyukai Tongseng. Jadi Tukimin ke Pindang, Tukimin ke Tongseng, kasih tanda panah. Painem menyukai Pindang, kasih panah. Painem menyukai Rawon, kasih tanda panah. Sutarjo hanya menyukai Tongseng. Itulah yang dinamakan diagram panah. Yang kedua yaitu dengan diagram kartesius. Diagram kartesius itu yang pertama tadi yang himpunan A, himpunan nama orang, Tukimin, Painem, Sutarjo. Kita letakkan di A. Yang B, himpunan nama makanan, Pindang, Tongseng, Rawon. Kalau di dalam diagram kartesius, himpunan A itu kita letakkan di sumbu X, sumbu yang mendatar. Sedangkan yang himpunan B kita letakkan di tempat garis yang vertikal. Jadi yang himpunan A itu yang sumbu X, himpunan yang B itu yang sumbu Y. Jadi kita pasangkan, misalnya tadi Pak Tukimin itu di sumbu X suka Pindang,
kasih titik, sudah itu suka songseng. Painem di sumbu X suka pindang, suka dengan rawon. Pindang sama rawon di sumbu Y. Sutarjo hanya suka tongseng. Itu tadi yang dinamakan dengan diagram kartesius kita gambar. Yang ketiga yaitu dengan himpunan pasangan berurutan. Yang namanya pasangan berurutan itu pasti ada dua, namanya pasangan. Yang namanya berurutan itu harus urut, tidak boleh ngacak. Itu namanya pasangan berurutan. Sesuai dengan panahnya tadi, yang dari kiri ke kanan. Contohnya tadi, himpunan nama orang. Tukimin, Painem, Sutarjo. Yang himpunan B-nya himpunan nama makanan, pindang, tongseng, rawon. Kalau himpunan pasangan berurutan itu harus diawali dengan tanda kurung kurawal. Contohnya tukimin, koma, pindah, kasih kurung, koma lagi, dikurung lagi, tukimin, suka tongseng, tutup kurung, buka kurung lagi, painem, koma, pindang, tutup kurung, koma lagi, painem, koma, rawon, Sutarjo, koma, tongseng. Jadi pasangannya tadi harus berurutan, tidak boleh acak. Setelah itu kita tutup dengan kurung kurawal. Ya, yaitu tentang fungsi. Fungsi disebut juga dengan pemetaan, yaitu relasi khusus yang memasangkan satu anggota himpunan A dengan tepat satu ke satu anggota himpunan B. Aturannya, setiap anggota A harus habis terpasang dengan anggota himpunan B. Tidak boleh membentuk cabang seperti contoh ini. Jadi yang A tidak boleh bercabang dengan B. Fungsi dinotasikan dengan huruf kecil, misalnya E, F, G, H, I, J, K dan sebagainya, pokoknya dengan huruf kecil. Fungsi X dipetakan dengan Y, maka Y sama dengan fungsi dari X. Contoh fungsi A 1, 2, 3. A harus ada pasangannya di B, itu disebut dengan fungsi. Yang selanjutnya, gambar kedua itu bukan fungsi, sebab ada elemen A yang mempunyai dua kawan. Jadi elemen A itu pasangannya lebih dari satu, itu namanya bukan fungsi. Contoh yang ketiga, bukan fungsi, sebab ada elemen A yang tidak mempunyai kawan. Jadi yang namanya fungsi itu yaitu himpunan A harus mempunyai kawan di anggota himpunan B. Unsur-unsur dari fungsi. Contohnya tadi Pak Tukimin, Painem, Pak Sutarjo, itu tadi himpunan A. Himpunan A dinamakan daerah asal atau domain. Himpunan B tadi makanan misalnya pindang, tongseng, rawon, opor. Itu dinamakan daerah kawan atau kodomain. Setelah dilihat dari diagram tadi, Pak Tukimin itu kita gambar panah dengan pindang, Painem panahnya dengan rawon, Sutarjo dengan opor. Daerah B itu yang ada panahnya itu namanya daerah hasil atau daerah ring. Jadi dari himpunan A ke himpunan B, yang dari himpunan A ke B dikasih diagram panah, itu namanya
di B daerah hasil atau ring. Jenis-jenis fungsi. Nomor 1, fungsi injektif atau fungsi satu-satu. Fungsi F dikatakan satu ke satu atau injektif jika tidak ada dua elemen himpunan A yang memiliki bayangan yang sama. Contohnya fungsi satu-satu. Pak Tukimin suka pindang, Painem suka opor, Sutarjo suka rawo. Jadi tidak boleh lebih dari satu. Fungsi satu-satu yang injektif, Tukimin suka tongseng, Painem suka tongseng, Sutarjo suka opor. Itu dinamakan bukan fungsi satu-satu karena si Tukimin suka tongseng dan Painem suka tongseng. Jadi yang suka tongseng ada 2 orang. Fungsi surjektif atau fungsi pada. Fungsi F dikatakan pada suatu subjektif jika setiap elemen himpunan B merupakan bayangan dari satu atau lebih elemen himpunan A. Misal Pak Tukimin ramen, Painem topaki, Sutarwo ramen, Michelle pizza, Sutarjo pizza. Jadi yang suka pizza 2 orang, Sutarjo sama Michelle. Yang suka ramen 2 orang, Tukimin dan Sutarwo. Itu namanya fungsi karena yang sebelah A tidak bercabang. Bukan fungsi satu, yaitu pada Pak Tukimin suka ramen, Michelle juga suka ramen, Painem suka topaki. Yang suka topaki Painem dan Sutarjo. Sudah. Jenis-jenis fungsi. Yang ketiga, fungsi bijektif. Fungsi F dikatakan bijektif bila ia injektif dan surjektif. Pada fungsi bijektif, setiap anggota himpunan B mempunyai tepat satu prabayangan di himpunan A. Fungsi bijektif, misalnya himpunan A tadi seperti tadi, Tukimin, Painem, Sutarjo, Sutarwo, Michelle. Yang himpunan B, pindang, tongseng, rawon, gomsong, dan opor. Itu fungsinya satu-satu. Itu Tukimin senang rawon, Painem senang gomsong, Sutarjo senang opor, Sutarwo senang pindang, Michelle senang tongseng. Jadi fungsinya satu-satu. Terima kasih. Demikian video yang dapat Ibu buat, mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua. Kalian saksikan video selanjutnya.